Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Pradia Adinda dengan nomor presensi 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai budaya organisasi dan MSDM strategi. Sebelum membahas mengenai budaya organisasi, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari budaya itu sendiri. Budaya merupakan suatu pola asumsi dasar yang ditemukan dan dikembangkan oleh suatu kelompok serta diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu, pengertian dari organisasi ialah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi di mana hal tersebut menjadi pedoman tingkah laku bagi para anggotanya. Sehingga, budaya organisasi dapat memberikan nilai dan norma bagi karyawan dalam prinsip operasional organisasi. Selanjutnya ialah fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi budaya organisasi adalah sebagai batas tingkah laku individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Menurut Robbins tahun 1996, fungsi budaya organisasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi di dalamnya. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. Yang keempat, budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh para anggotanya. Yang kelima, budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku anggota organisasi. Selanjutnya kita membahas mengenai pengembangan budaya organisasi. Salah satu tantangan akibat globalisasi adalah dalam pengelolaan organisasi. Kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dalam perkembangan dan perubahan yang terjadi menjadi salah satu kunci menjaga kelangsungan organisasi. Menurut Cantor, organisasi masa depan akan lebih banyak memfokuskan dirinya pada kebijakan sumber daya manusia yang baru. Dalam pengembangan budaya organisasi, kita tidak bisa lepas dari pengembangan sumber daya manusia, karena dalam pengembangan budaya organisasi yang menjadi objek dan subjek dari budaya adalah manusia itu sendiri. Pengembangan sumber daya manusia ini tidak lain untuk mencapai budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat ini akan memberi dampak yang positif bagi organisasi tersebut. Menurut Robbins tahun 2003 menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan sebuah sistem pemaknaan bersama anggotanya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi lain. Sistem pemaknaan bersama merupakan seperangkat kunci dari nilai-nilai organisasi. Robbins juga memberikan 7 karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, ada inovasi dan keberanian mengambil resiko atau innovation and risk taking. Yang kedua, ada perhatian terhadap detail atau attention to detail. Yang ketiga, berorientasi kepada hasil atau outcome orientation. Yang keempat, berorientasi kepada manusia atau people orientation. Yang kelima, berorientasi tim atau team orientation. Yang keenam, ada agresif atau aggressiveness. Dan yang terakhir ada stabil atau stability. Dalam pengembangan organisasi, menurut hasil penelitian dari Harvard Business School menunjukkan ada 4 kesimpulan yang dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, budaya organisasi dapat mempunyai dampak yang signifikan pada prestasi kerja ekonomi dalam jangka panjang. Yang kedua, budaya organisasi bahkan merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan sukses atau kegagalan perusahaan dalam dekade mendatang. Yang ketiga, budaya organisasi yang menghambat prestasi keuangan yang kokoh dalam jangka panjang adalah tidak jarang, dan budaya itu berkembang dengan mudah, bahkan dalam perusahaan yang penuh dengan orang yang bijaksana dan pandai. Dan yang terakhir, walaupun sulit diubah, budaya korporat dapat dibuat untuk lebih meningkatkan prestasi. Selanjutnya yaitu perubahan budaya organisasi. Perubahan secara etimologis dapat bermakna sebagai suatu usaha atau perbuatan untuk membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Menurut Kurt Lewin, perubahan organisasi merupakan suatu hal yang sistematis, yakni perubahan dari suatu topik yang hanya menarik untuk beberapa praktisi menjadi topik yang menarik untuk para eksekutif perusahaan untuk kelangsungan hidup organisasinya. Perubahan organisasi adalah upaya masyarakat dalam organisasi tersebut bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dengan melakukan perubahan-perubahan organisasi dalam berbagai aspek.
Nah, dalam perubahan organisasi terdapat beberapa faktor dalam perubahan organisasi yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimulai dari faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal merupakan segala keseluruhan faktor di dalam organisasi, di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Proses kerjasama yang berlangsung dalam organisasi juga menjadi penyebab dilakukannya perubahan. Sistem kerjasama yang terlalu birokratis atau sebaliknya dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak efisien. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor penyebab perubahan yang berasal dari luar organisasi atau sering disebut dengan faktor lingkungan. Organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk faktor eksternal adalah perkembangan teknologi, faktor ekonomi dan peraturan pemerintah. Contohnya yaitu seperti politik, teknologi, sumber daya alam, demografi, dan sosiologi yang halnya tidak dapat kita atur meskipun sudah memiliki rencana sematang mungkin. Selanjutnya kita membahas mengenai dasar MSDM strategi. Manajemen sumber daya manusia strategis atau Strategic Human Resource Management berarti merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang menciptakan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategisnya. Nah, di dalam dasar MSDM strategi ini terdapat 3 tahapan untuk menerjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang pertama, ada strategi baru, kompetensi dan perilaku karyawan baru, dan yang terakhir ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia baru. Yang pertama ada strategi baru. Mengikuti perkembangan zaman, dimulai pada tahun 1990, di mana meningkatnya kompetisi dan perubahan teknologi perlu dilakukan strategi baru seperti salah satu perusahaan. Maksud dari strategi perusahaan tersebut adalah menghasilkan layanan baru, memanfaatkan kesempatan yang ada atau beradaptasi dengan perubahan, dan menawarkan pelayanan yang bermutu tinggi yang konsisten. Yang kedua, kompetensi dan perilaku karyawan baru. Keterampilan dan perilaku karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan menerapkan strategi awali, adaptasi, dan hantarkan. Perusahaan tersebut memiliki 4 keterampilan dan perilaku karyawan, yaitu berdedikasi, bertanggung jawab, generatif, dan ulet. Dan yang terakhir yaitu kebijakan dan praktik sumber daya manusia baru. Kebijakan dan praktik SDM spesifik, apakah yang akan membantu perusahaan dalam menciptakan angkatan kerja yang berdedikasi, bertanggung jawab, ulet, dan generatif tersebut. Jadi dari ketiga dasar MSDM tersebut akan menciptakan suatu lingkungan kerja yang baru dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan dasar-dasar MSDM strategi tersebut, tentu diperlukan alat-alat manajemen sumber daya manusia strategis. Manajer perusahaan menggunakan beberapa alat untuk menerjemahkan strategi sasaran perusahaan ke dalam kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama ada peta strategi. Peta strategi merupakan sebuah alat perencanaan strategi yang memperlihatkan gambaran besar mengenai bagaimana kinerja setiap departemen berkontribusi untuk mencapai sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, ada kartu skor SDM, yaitu sebuah proses untuk menetapkan sasaran atau metrik finansial terhadap rantai aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu ada papan instrumen digital, di mana memberi manajer grafik dan bagan di atas meja dan juga gambaran komputerisasi mengenai di mana posisi perusahaan pada semua metrik dari proses kartu skor SDM yang telah dilakukan. Kita lanjut ke materi strategi pengembangan organisasi dan hubungan dalam pekerjaan. Terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan organisasi. Antara lain, yang pertama ada penelitian tidak nyata atau action research. Yang kedua ada konsultasi. Yang ketiga ada pengembangan tim. Yang keempat ada teknik analisis peranan atau role analysis teknik. Yang kelima ada teknik perundingan peranan. Yang keenam ada organization mirroring. Yang ketujuh ada perencanaan karir. Yang kedelapan ada survei umpan balik atau survei feedback.
Lalu dalam melakukan perubahan dan pengembangan organisasi tentu memerlukan tahap-tahap penerapan pengembangan organisasi. Dalam menerapkan pengembangan organisasi, organisasi memerlukan konsultan yang ahli dalam bidang perilaku dan pengembangan organisasi. Konsultan tersebut bersifat sebagai agen pembaruan atau agent of change dan fungsi utamanya adalah membantu warga organisasi menghadapi perubahan melalui teknik-teknik pengembangan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Proses penerapan pengembangan organisasi dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama, tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini, konsultan mengamati sistem dan prosedur yang telah berlaku di organisasi tersebut, termasuk elemen-elemen di dalamnya seperti struktur, manusianya, peralatan, bahan-bahan yang digunakan, dan bahkan situasi keuangannya. Data utama yang diperlukan yaitu fungsi utama tiap unit organisasi, lalu peran masing-masing unit dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, lalu proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan tindakan dalam masing-masing unit, dan kekuatan dalam organisasi yang mempengaruhi perilaku antar kelompok dan antar individu dalam organisasi. Lalu tahap yang kedua adalah tahap diagnosis dan umpan balik. Dalam tahap ini, kualitas pengorganisasian serta kegiatan operasional masing-masing elemen dalam organisasi dianalisis dan dievaluasi. Ada beberapa kriteria yang umum digunakan dalam mengevaluasi kualitas elemen tersebut. Di antaranya, yang pertama kemampuan beradaptasi, lalu ada tanggung jawab, identitas, integrasi, dan pertumbuhan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu tahap pembaruan dalam organisasi. Dalam tahap ini dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi memperkenalkan perubahan atau pembaruan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara mengoreksi kekurangan serta kelemahan yang dijumpai dalam proses diagnostik dan umpan balik. Mengingat bahwa setiap perubahan yang diperkenalkan akan mempengaruhi seluruh sistem organisasi. Bahkan mungkin akan mengubah sistem distribusi wewenang dan struktur organisasi. Rancangan strategi pembaruan harus didiskusikan secara matang dan mendapat dukungan penuh. Dan yang keempat ada tahap implementasi pembaruan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penerapan pengembangan organisasi. Adalah pelaksanaan rencana pembaruan yang telah digariskan dan disetujui di tahap ketiga tadi. Dalam tahap ini, konsultan bekerja secara penuh dengan staf manajemen dan para pekerjanya. Kegiatan implementasi perubahan meliputi perubahan struktur, perubahan proses dan prosedur, dan penjabaran kembali secara jelas tujuan serta sasaran organisasi yang telah disepakati. Sekian pemaparan materi mengenai budaya organisasi dan MSDM strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.